Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang pengetahuan kuantitatif. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah a, maka nilai a agar grafik fungsi fx menyinggung sumbu x adalah titik-titik. Oke, di sini ada kata menyinggung teman-teman. Artinya apa? Masih ingat nggak? Diskriminan jika menyinggung, berarti d sama dengan 0 ya. Mungkin ada selain menyinggung itu ada memotong di dua titik di sumbu x. Ada itu adalah d lebih besar dari 0. Dan ada juga yang tidak menyinggung. Itu adalah d kurang dari 0, teman-teman. Nah, karena di sini menyinggung sumbu x, berarti yang kita gunakan adalah d sama dengan 0 ya, teman-teman ya. Oke, d itu rumusnya apa sih? D itu rumusnya adalah b kuadrat min 4ac. Nah, b-nya mana, a-nya mana, c-nya yang mana? Nah, mungkin di sini bentuk umumnya dulu ya, teman-teman ya. Fungsi kuadrat itu adalah ax kuadrat min plus bx plus c, teman-teman. Nah, berarti b-nya itu yang mana? B-nya itu yang di depan x nih, yang nggak ada pangkatnya. Berarti min 4 adalah b nih. Berarti min 4 kuadrat dikurang 4 dikali a. A-nya apa? A-nya itu adalah depan x kuadrat, yaitu 1 ya, teman-teman ya. 1 kemudian dikali C. C-nya itu apa? C-nya itu yang nggak ada X-nya nih. Berarti yang A. Sama dengan 0. Nah, min 4 kuadrat itu adalah 16 dikurang 4 kali 1, 4 dikali A, 4A ya. 4A sama dengan 0. Berarti kita punya min 4A sama dengan min 16 ya. 16-nya kita pindah ke kanan. Kemudian min 4-nya kita pindah nih. Jadi dibagi min 16 bagi min 4. Berarti A-nya sama dengan 4 ya. Karena 16 bagi 4 itu 4. Berarti jawabannya adalah yang D nih teman-teman. Jadi kalau misalkan nilai A-nya itu 4, maka si fungsi fx ini akan menyinggung sumbu x. Diketahui sebuah bilangan 4 angka A024 yang tidak lebih dari 4050 dengan A lebih dari 0. Nah, berapakah faktor prima yang mungkin dari bilangan tersebut? Jadi pertama kita telah mengetahui bahwa angka ini A024 tidak lebih dari 4050. Berarti kan A yang mungkin adalah 1, 2, 3, atau 4. Selama A024 ini tidak lebih dari 4050. Nah, kita bisa ujikan untuk setiap nilai A ini. Jadi, jika A-nya sama dengan 1, maka bilangannya menjadi 1024. Sekarang kita cari faktorisasi primanya. Kita coba pakai pohon faktor. 1024 dibagi 2, 512 dibagi 2, 256 dibagi 2, 128 dibagi 2, 64 bagi 2, 32 bagi 2, 16 dibagi 2, 8 dibagi 2 lagi 4, lalu yang terakhir dibagi 2, saya 2. Nah, kita hitung ada berapa 2 di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 10. Sehingga faktor prima dari 1024 ini adalah berjumlah 1. Selanjutnya kita ujikan untuk jika A sama dengan 2, maka bilangannya menjadi 2024. Kita cari faktorisasi primanya. Untuk 2024 dibagi 2, 1012 dibagi 2, 506 bagi 2, 253
Nah, ini kan tidak bisa lagi dibagi 2. Begitu juga 3, 4, dan seterusnya. Sampai kita akan menemukan bahwa ini bisa dibagi oleh 11. Sehingga didapatkan 23. Nah, 23 ini sudah merupakan bilangan prima, jadi kita tidak bisa membaginya lagi. Sehingga didapatkan faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 kali 11 kali 23. Sehingga faktor prima dari 2024 ini adalah berjumlah 3. Selanjutnya, jika A sama dengan 3, maka bilangannya menjadi 3024. Akan dicari faktorisasi primanya. 3024 dibagi 2, hasilnya 1512. Dibagi 2, 756. Dibagi 2, 378. Bagi 2, 189. Lalu sini kita bisa bagi dengan 3. Hasilnya 63 bagi 3, 21 bagi 3, 7. Nah, jadi faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 3 kali 7. Jadi faktor primanya adalah berjumlah 3. Lalu yang terakhir, jika A-nya sama dengan 4, maka bilangannya menjadi 4024. Kita cari faktorisasi primanya. Untuk 4024 dibagi 2, hasilnya 2012. Dibagi 2, 1006. Dibagi 2, 503. Ini sudah merupakan bilangan prima, sehingga faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 503. Jadi faktor primanya berjumlah 2. Sekarang kita perhatikan untuk pilihan jawabannya. Ada 2, 4, 8, 10, dan 6. Jadi kita sudah menemukan faktor primanya ada 1, 3, dan 2. Jadi yang paling mungkin di sini menurut pilihan jawaban adalah A, 2. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal ini bakalan kita selesaikan dengan metode cara cepat. Kita baca dulu aja nih soalnya. Jika R adalah bilangan bulat, apakah R bernilai negatif? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sekarang kita analisis dulu aja dari pernyataan yang pertama nih, teman-teman. 17 min R adalah bilangan bulat positif. Ya, berarti dari pernyataan pertama ini, kita bisa tuliskan 17 dikurangi R, kalau positif berarti dia lebih dari 0 dong. Kedua ruas kita kurangi dengan 17, berarti min R lebih dari negatif 17. Kalau kedua ruas kita kalikan negatif 1, jadi di sini R, di sini 17 ya, jadi positif. Tapi tanda pertidasamaannya berubah. Pokoknya yang namanya pertidasamaan, kalau dikali atau dibagi negatif, harus berubah ya tandanya. Nah, dari informasi bahwa R kurang dari 17, ini kan berarti kemungkinannya R itu bisa aja negatif, tapi dia juga bisa 0, dan dia juga bisa positif. Gitu, yang kurang dari 17 misalkan negatif 10 ya kurang dari 17. 0 juga kurang dari 17, atau 15 juga kurang dari 17. Kan semuanya kurang dari 17 ya, berarti ada 3 kemungkinan nih.
si R-nya. Kita bisa nggak ngejawab apakah R bernilai negatif? Kita nggak bisa ngejawab gitu. Jadi pernyataan satu saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sekarang kita cek gimana kalau menggunakan pernyataan yang kedua nih. Dari pernyataan yang kedua, R per akar S adalah bilangan bulat negatif untuk S tidak sama dengan 0. S-nya tidak sama dengan 0, terus R per akar S ini hasilnya adalah negatif katanya ya. Di sini hasilnya negatif. Nah, yang namanya akar, ini kan akar pangkat 2 nih, berarti dia pasti hasilnya positif dong. Karena bilangan yang ada di dalam tanda akar pangkat 2, itu tuh nggak mungkin negatif, supaya real hasilnya ya. Di sini berarti si akar S ini positif. Kalau akar S positif, berarti R-nya harus bernilai negatif, teman-teman. Kenapa? Karena hasilnya harus negatif. Gitu, di sini kan hasil akhirnya harus negatif. Kalau positif dibagi positif, dia jadi positif dong. Tapi kalau negatif dibagi positif, ya dia jadi negatif. Berarti, apakah R bernilai negatif? Ya, jawabannya. Ya, jadi dari pernyataan 2 kita bisa menjawab pertanyaan ya. Berarti jawabannya ada di opsi yang B, pernyataan 2 saja cukup, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang pengetahuan kuantitatif. Perhatikan diagram alir berikut. Oke, di sini sudah tersedia ya, diagram alir dari mulai hingga selesai. Jika diberikan P sama dengan 3, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, di sini udah ada 4 pernyataan nih, nanti kita cek ya. Oke, sekarang diketahui katanya P itu sama dengan 3, teman-teman. Oke, kita masukin ya ke sini. Mulai, kita P-nya sama dengan 3. Kemudian, diperiksa nih, apakah P kuadrat itu kurang dari 26? Oke, berarti P kuadrat kurang dari 26. Kita tahu P-nya sama dengan 3. Kita ubah ya. Berarti 3 kuadrat adalah 9 kurang dari 6. Berarti betul ya. Berarti kita pindah jalurnya ke kanan nih, ke iya nih, karena dia kurang dari 26. Berarti Q sama dengan P kuadrat min 2P. Berarti P-nya tadi kita ubah jadi 3 kuadrat dikurang 2 kali 3. 3 kuadrat 9 dikurang 2 kali 3, 6. Berarti kita punya Q-nya sama dengan 3 ya teman-teman ya. 9 kurang 6, 3. Nah selanjutnya ke ini ya, kita cari R teman-teman. Berarti R sama dengan Q min P. Kita tahu Q-nya 3, kemudian P-nya 3. Berarti kita tahu R-nya sama dengan 0. Oke, kita tahu 0. Kemudian ditanya lagi nih di sini. Apakah R itu habis dibagi 3? Nah, berarti apakah 0 habis dibagi 3, teman-teman? Jawabannya iya ya. Karena berapapun nilainya, jika 0 dibagi berapapun itu hasilnya 0 ya, dan bisa dibagi gitu. Kecuali 0 itu dibagi dengan 0 lagi, dan itu nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya kita bisa ke operasi ya ini ya, yang ke kanan. Berarti S-nya itu adalah R tambah 3 per 3. R-nya adalah berapa tadi? 0 ya. Ditambah 3 per 3. Berarti kita punya bahwa 3 per 3 sama dengan 1. Berarti kita tahu nih bahwa P-nya itu sama dengan 3, kemudian Q-nya itu sama dengan 3, R-nya sama dengan 0, dan S-nya itu sama dengan 1, teman-teman. Nah, kita udah ketahui nih PQRS-nya, dan selesai ya. Oke, sekarang kita balik ke pernyataannya, teman-teman. Di sini yang pertama katanya P min S adalah bilangan ganjil. Oke, P min S sama dengan P-nya 3, S-nya 1. Berarti 2. 2 bilangan ganjil bukan, teman-teman? Bukan ya? 2 itu genap, berarti 1 salah. Sekarang kita lanjut pernyataan 2 nih. Katanya P
kali Q itu sama dengan, kurang dari 8. Tadi P-nya berapa? P-nya itu 3. Q-nya 3. Kurang dari 8. 3 kali 3, 9, teman-teman. Apakah benar? Ini salah ya? Berarti 2 juga salah. Nah, ini karena 1 salah, 3 juga sebenarnya otomatis salah, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya penasaran, kita coba ya, cek ya. S bilangan prima. S apa? S itu 1. Apakah 1 bilangan prima? Bukan ya, teman-teman ya. Berarti benar 3 itu salah. Jadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang dapat dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Jadi kan ini nggak bisa ya, 1 bagi 1 dengan dirinya sendiri 1 kan. Jadi 1 itu bukan bilangan prima. Yang terakhir, P itu sama dengan Q. P sama dengan Q. P-nya berapa? 3. Q-nya berapa? 3. Oh, ternyata sama. Ternyata 4 benar, teman-teman. Jadi, hanya 4 yang benar. Jawabannya yang D. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal ini bakalan kita selesaikan dengan metode cara cepat. Kita baca dulu aja soalnya. 9 karyawan perusahaan X akan ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas pada 3 kota berbeda. 2 karyawan akan ditugaskan ke kota A, 3 karyawan akan ditugaskan ke kota B, dan 4 karyawan akan ditugaskan ke kota C. Jika N adalah banyaknya cara yang mungkin untuk menugaskan ke-9 karyawan tersebut, maka manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, di sini untuk P-nya adalah N dan Q-nya adalah 1240 ya, teman-teman. Kita coba cari aja satu persatu ya. Kan di sini total karyawan yang akan ditugaskannya ada 9. Pertama, kita cari dulu banyak cara menugaskan karyawan tersebut ke kota A. Ya, ini pertama untuk yang ke kota A. Yang bakalan ditugaskan ke kota A ada berapa nih? Ada 2 karyawan. Gitu. Jadi dari 9 karyawan, 2 diantaranya akan ditugaskan ke kota A. Banyak caranya. Ya udah, berarti ini kita tuliskan aja NA ya. Adalah sama dengan kombinasi dari 9 ambil 2. Kenapa pakai konsep kombinasi? Karena kan kalau misalkan 2 orang yang terpilih untuk ditugaskan ke kota A ini adalah Koko dan Kiki. Misalkan, kan sama aja kita sebut Koko dan Kiki atau Kiki dan Koko ya, kejadian yang sama, berarti urutannya tidak mempengaruhi. Ya udah kita cari aja kombinasi 9 ambil 2. Di sini jadi 9 faktorial per selisihnya nih, 9 dikurangi 2 kan 7 ya. 7 faktorial terus 2 faktorial yang bawah kita tuliskan lagi. Ya, untuk 9 faktorialnya berarti kita jabarkan aja sampai 7 faktorial jadi 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial dikali 2 faktorialnya jabarkan jadi 2 kali 1. Ini bisa kita coret nih, 7 faktorialnya coret, terus 8 dibagi 2 kan 4. 9 dikali 4 jadi sama dengan 36. Ya, udah dapet ya. Banyaknya cara menugaskan karyawan ke kota A. Sekarang untuk yang ke kota B-nya nih, teman-teman. Untuk yang ke kota B, yang bakalan ditugaskan ke kota B ada 3 karyawan. Nah, berarti kan karyawan yang sudah ditugaskan ke kota A nggak akan ditugaskan lagi ke kota B ya. Karena di kota A udah dipilih 2 karyawan, jadi yang kota B opsi karyawannya jadi tinggal 7. Itu berarti kita tulis aja NB ya di sini. Kombinasi 7 mau diambil 3. Sama dengan 7 faktorial per 7 dikurangi 3, itu kan jadi 4 ya. 4 faktorial dikali lagi 3 faktorialnya. 7-nya kita jabarkan, berarti di sini jadi 7, 6, 5, 4 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kita coret aja. 4, 3 kali 2 kali 1, 6. Coret dengan 6 yang ada di atas, berarti 7 kali 5 sama dengan 35.
Nah, sekarang untuk yang ke kota C. Untuk yang ke kota C, yang bakalan ditugaskan ke kota C ada 4 karyawan nih. Ya, berarti 9 dikurangi 2, tadi sisanya 7, dikurangi lagi 3 yang udah ditugaskan ke kota B, 4. Berarti sisanya 4 akan ditugaskan ke kota C. Gitu. Jadi ya udah NC sama dengan kombinasi 4 ambil 4. Pasti sama dengan 1 dong ya, kombinasi kalau angka atas dan bawahnya sama. Jadi, kan di sini ditanyakannya apa nih? Kuantitas P dan Q ya, di mana N-nya adalah banyaknya cara yang mungkin untuk menugaskan ke 9 karyawan tersebut. Berarti N-nya di sini adalah sama dengan perkalian dari NA dikali NB dikali NC gitu. NA-nya berapa? 36. NB-nya berapa? 35. NC-nya berapa? 1. 36 dikali 35 dikali 1 hasilnya 1260 ya. Jadi di sini sama dengan 1260 bandingkan sama 1240. Jelas lebih besar yang 1260. Jadi P lebih besar dari Q. Jawabannya ada di opsi yang A ya.